Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah. Hari ini saya akan membuat laporan pengerjaan hasil tugas proyek akhir akuntansi komputer ya, PJJ Online Jakarta Selatan. Oke, tugas saya adalah membuat laporan laba rugi yang pertama, kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan keuangan atau neraca per 31 Desember 2020. Oke, nah saya akan mulai dari laporan laba rugi dulu. Dalam membuat laporan laba rugi, akun yang kita masukkan adalah akun pendapatan dan beban. Nah, kenapa sih? Karena namanya juga laporan laba rugi ya, kita hanya ingin melihat dia untung atau rugi, ya kan? Dasarnya kan kalau kita mau tahu untung atau rugi atau BEP itu kan dari pendapatan dikurang biaya. Nah, tapi kalau di sini biayanya itu adalah beban. Makanya hanya akun yang kita masukkan itu pendapatan dan beban. Ya, pendapatannya di sini adalah 24.915.000. Nah, ingat pendapatan itu dia kan bertambah, dia taruh di kredit ya, makanya di sebelah kanan. Terus masukkan beban. Di sini ada beban gaji 7.920, ada beban sewa 1.820, ada beban iklan 1.115, ada beban lain-lain 794.000 di debit, ada beban perlengkapan 1.570, ada beban asuransi 315.000, dan ada beban penyusutan peralatan sebesar 1.810.000. Nah, ini dia itu kita totalin nih bebannya berapa. Nanti dia sebagai pengurang dari pendapatan karena dia pengeluaran kan. Beban itu kan pengeluaran, makanya dia sebagai pengurang dari pendapatan yang kita peroleh. Oke, berarti tinggal kita kurang aja. Berarti tinggal kita kurang. Oh ya, tadi ini bebannya udah ditotal jadinya adalah 15.344.000 ya. Nah itu. Terus untuk tahu labanya, tinggal pendapatan dikurang total beban. Jadilah, oh dia untung nih karena nilainya positif ya. Kalau dia rugi nanti keluar negatif. Ini positif. 9.571.000 dia untung. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita membuat laporan perubahan modal. Nah, di sini akun apa aja yang dimasukin. Nah, ini ya. Pertama lah akun modal. Akun modal di sini bisa dilihat modal Hanum pertama itu adalah 17.112.000. Gitu ya. Nah, sebenarnya bisa ada tuh penambahan modal atau pengurangan modal tergantung kata-katanya. Tapi kalau pengurangan modal ya berarti nanti prefer. Kalau penambahan modal ya tergantung nanti ada kata-kata nambahin modal gak dia ketika proses berlangsung transaksi. Di sini kan nggak ada, makanya nggak ada penambahan modal ya. Di sini penambahannya hanya dari keuntungan atau laba yang kita peroleh hasil akhir dari laba rugi ini ya, di sini nih. Ini kan laba bersihnya 9.571.000. Nah, itu dia akan menjadi penambah laba bersih ini 9.571.000 di sini nih. Menjadi penambah dia. Nah, udah berarti nanti total si modalnya ketika ditambah laba bersih adalah nah ini nih. 17.112.000 ditambah 9.571.000. Berarti total dia adalah 26.683.000 gitu ya. Itulah total modal dia yang baru gitu. Tapi masih bisa dikurang prefer ya. Masih bisa dikurang prefer. Jadi nanti 26.683.000 dikurang 1.250.000. Prefer di sini sebagai pengurang modal ya. Soalnya
Priva itu kan pengambilan modal untuk kepentingan pribadi, makanya dia sebagai pengulang. Nah, jadi makanya di sini total modal baru dikurang sama Priva. Jadilah dapat 25.433.000 di situ ya. Nah, inilah nanti modal yang baru ya. Modal yang baru modal baru 31 Desember 2020. Nah, ini yang modal baru ya. Oke. Nah, modal baru ini bakal kita masukin di laporan akhir neraca atau laporan keuangan gitu ya. Nanti dia bakal kita masukkan sebagai modal gitu ya. Nah, di laporan akhir, laporan keuangan itu nanti harus balance ya. Aktiva sama dengan pasiva. Di mana aktiva itu adalah harta dan pasiva itu adalah hutang plus modal. Nah, ini kalau misalnya total akhirnya seimbang berarti benar. Nah, gitu ya. Di harta ini itu ada, kita tahu akunnya di sini ada kas, perlengkapan, peralatan gitu. Nah, akumulasi penyusutan di sini itu dia sebagai pengulang ya. Gitu. Kenapa dia sebagai pengulang? Ya karena dia itu apa namanya? Dia itu penyusutan, berarti nanti nilai suatu barang itu akan menurun gitu kan seiring berjalannya tahun gitu. Makanya akumulasi penyusutan itu adalah minus sebagai pengulang di harta. Tapi dia taruh akunnya di harta ya, tapi dia sebagai pengulang gitu. Di sini kas 1.218.000, perlengkapan 475.000, peralatan 27.600.000 di total, terus nanti dikurang sama 2.410.000, hasilnya inilah total hartanya. 26.883.000 gitu ya. Nah, terus sekarang utang. Utang kan di sini ada utang usaha sama utang gaji. Utang usahanya 1.365.000. Utang gajinya di sini 85.000. Berarti total utangnya kita tambah. Jadilah 1.450.000 gitu ya. Nah, modalnya di sini ingat, modalnya di sini bukan yang dari neraca ini, bukan neraca saldo yang belum disesuaikan, bukan dari situ. Tapi modalnya di sini adalah modal yang kita hitung dari laporan perubahan modal yang di atas. Ya ini ya, yang kita masukin itu ini. Ini ya yang kita masukin sebagai laporan modal pada laporan keuangan gitu. Nah, nanti total hutang ditambah modal. Nah, jadilah 26.883.000 gitu ya. Jadi di kanan dan di kiri seimbang. Ingat, prinsip dasarnya itu adalah aktiva sama dengan pasiva kan. Di mana tadi aktiva itu adalah harta, berarti nanti dia di akhir harus sesuai dengan utang plus modal. Gitu ya. Nah, oke. Alhamdulillah selesai pelaporan pengerjaan tugas akhir saya dalam PJJ online akuntansi komputer Jakarta Selatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.